dan bumi, kata Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Bapaklah Tuhan langit dan bumi. Nah, sebagai kesimpulan, Pak Pendeta, ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ini sangat bertolak belakang. Paulus mengajarkan Yesus yang Tuhan, sementara Yesus mengajarkan Bapaklah yang Tuhan dan harus disembah. Ini berbanding terbalik. Makanya Yesus bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Silakan Pak Pendeta, nanti saya lanjut lagi narasinya. Pak Pendeta tanggapi dulu, silakan. Oke. Ya. Oke, ada satu ayat yang saya cari dulu, sebentar. Siap Pak Pendeta. Aman. Ya. Oke, baik teman-teman. Kita beri aplaus dulu. Ya. Untuk Pandi Ahmad yang cukup cerdas dan kritis ya. Kita kasih musik dulu. Ah, itu supaya nggak tegang ya. Jadi ada ketegangan. Saya pasang timer. Apa? Ya. Sebentar. Sebentar ya. Jadi ada apa itu namanya? Ada rileks saraf-saraf ya. Oke, baik, saya jelaskan. Ini pertanyaannya ada 6 poin, saudara, dalam waktu 5 menit. Jadi 1 menit kurang melahirkan satu pertanyaan, Pandi Ahmad ya. Saya akan uraikan dulu pertanyaannya ya. Pandi Ahmad ya, dia bertanya tentang keparisian ya, atau si Paulus ini sebagai seorang apa itu namanya, ahli Taurat ya, seorang Parisi, seorang apa itu namanya, Saduki ya. Kemudian kenapa ini Paulus ini kok didengar ajarannya? Oke, seperti itu kurang lebih. Yang kedua, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Yang ketiga, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Yang keempat, ya, Pauluslah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan, kata Pandi Ahmad, bukan kata Alkitab ya, saudara-saudara ya. Kemudian Yohanes 17 ayat 3. Dan yang keenam, ajaran Yesus dan Paulus berbeda. Oh iya, oke, baik. Saya ini jawab yang mana dulu ya? Oke, saya jawab tentang Paulus dan Yesus. Begini ya. Dulu memang Paulus orang Parisi ya. Dia memang dididik menjadi seorang Parisi yang terkemuka, seorang Parisi yang tegas. Bahkan dia tuh dididik di bawah seorang pendidik yang terkenal, yang terkemuka pada zamannya, yang bernama Gamaliel. Dia dididik sedemikian rupa di situ supaya dia menjadi seorang ahli Parisi yang mempertahankan tradisi Parisi, yang mempertahankan ajaran-ajaran mazhab Parisi ya, yang paling keras. Dan dia berkata, ya, dalam seangkatannya dia tidak bercacat celah, menjadi seorang pengikut Musa yang menegakkan hukum Taurat ya, sebagai orang Parisi yang begitu tegas. Itulah Paulus. Dia dididik di bawah pimpinan seorang guru terkemuka pada zamannya, seorang yang bernama Gamaliel. Tapi tahukah Pandi Ahmad, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Ya, dia jawab pakai data. Iya, datanya satu Alkitab datanya. Satu Alkitab datanya. Ya. Kalau saya dusta, saya ditegur, dihajar oleh Tuhan Yesus. Satu Alkitab datanya. Jangan takut kalau saya menjelaskan. Saya tidak akan mengingkari iman saya. Ya, saya tidak akan mengingkari isi Alkitab ya, teman-teman di bawah ya. Jadi, ketika di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 itu Yesus menyatakan diri, dan Paulus bertanya, karena Paulus ini orang kritis, orang cerdas, orang pintar, seperti Pandi Ahmad juga, tidak asal percaya, tidak asal telan saja. Dia tanya, apakah engkau Tuhan? Ya, dijawab oleh Tuhan, aku Yesus yang kau aniaya itu. Dia tidak menganiaya Yesus, tapi murid-murid Yesus, ya, itu yang dianiayanya. Pengikut Yesus itu yang dianiayanya. Bagi Yesus, menganiaya pengikutnya sama dengan menganiaya dia. Itu sebab, ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kalau kita lihat tadi ya di Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Jadi ya,
Kenapa percaya kami kepada ajaran Paulus? Saya langsung lompat jawabannya. Apakah ajaran Yesus dan Paulus berbeda? Tidak. Tidak berbeda. Nah, ini datanya Galatia 1 ayat 12. Mari kita buka Galatia 1 ayat 12 ya, saya dengan cepat. Paulus berkata, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saya ulangi dari ayat 11-nya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bagaimana caranya Paulus mendapat pengertian itu? Paulus dalilnya ayatnya diajarkan oleh Roh Kudus. Ayatnya? Ketika Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus, lihat, perhatikan, dia ditumpangi tangan, didoakan oleh Ananias, murid Yesus. Saat itu juga dia dipenuhi Roh Kudus, Paulus. Maka Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalam Paulus ini mengajari dia. Pengurapan itu yang mengajari dia. Oke, ini ayatnya saya buka sebentar, ada sisa waktu. Pengurapan itu yang mengajari, saya buka, sabar ya. Nah, perhatikan, saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, dari Yesus, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, pengurapan Tuhan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu juga tinggal di dalam dia. Orang yang ditumpangi tangan dipenuhi Roh Kudus, maka pengurapan itu mengajar dia, maka Paulus mengerti itu. Oke. Karena waktu habis, Pandi Ahmad. Masih ada 4 poin ini. Bagaimana? Izin dulu sedikit Pak Pendeta. Tadi dalilnya itu di mana ya? Yang Paulus memberitakan Injil itu bukan Injil dari manusia. Itu baik. Dalilnya di mana? Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Silakan dicatat ya. Ya. Sebab ya. aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Lanjut Pak Pendeta. Silakan, saya kasih waktu lagi Pak Pendeta. Baik, ya kasih musik dulu. Saya kalau ada sedikit musik-musik begitu, saya agak santai ya. Jadi jangan heran, itu ciri khasnya ya Pandi ya. Baik, ya Pak Pendeta kasih musik dulu biar si Anu tidak tegang ya. Sudah Idil ya. Anda tidak bisa move on ya. Ya, move on dari si Anu. Baik. Iblis menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Ini Paulus yang ngajarin ya. Ini ajaran Paulus juga. Perhatikan, saya jelaskan di sini baik-baik ya. Ini Alkitabiah ya. 2 Korintus, sebentar, saya buka ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 14. Saya bacakan, saya buka Alkitab. Baik, saya bacakan begini. 2 Korintus ya, pasal 11 ayat 14. Saya bacakan, perhatikan dengan baik. Ya, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya ulangi dari ayat 12 biar lebih jelas. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Baik. Saya jelaskan secara Alkitabiah ya. Oke, pada waktu Paulus waktu itu memberitakan Injil, ada juga orang-orang yang memberitakan Injil. Jadi seolah-olah mereka sama dengan Paulus. Tapi Paulus mengingatkan, jangan cepat percaya. Harus hati-hati, sebab mereka itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya baik, bagaimana iblis itu menyamar sebagai malaikat terang? Ya, contoh ya, di dalam Alkitab ya, walaupun dalam rupa ular ya, walaupun memakai ular, iblis memakai ular, seolah-olah dia itu ya menyamar sebagai Allah, sebagai malaikat terang. Artinya dia menyampaikan juga perkataan kepada Adam dan Hawa sehingga mereka ya dapat ditipunya dan memakan buah yang terlarang itu ya. Kemudian juga di dalam Kisah Para Rasul diceritakan juga ya,
ada seseorang ahli, ya, ahli tenung, ahli sihir yang membuat para pelanggannya itu kaya raya, ya. Tetapi ketika orang itu berjumpa dengan Paulus, ya, roh iblis, roh setan, roh tenung yang ada di dalam diri perempuan itu diusir oleh Paulus. Sehingga perempuan itu tidak dapat lagi menenung, sehingga perempuan itu tidak dapat lagi yang memantra-mantrai para pelanggannya supaya mereka dapat uang, ya, dapat hasil besar, ya, atau istilah sekarang itu pesugihan, begitu, ya. Nah, di mana penyamaran iblis? Penyamarannya sepertinya kalau datang kepada iblis, ya, dimanapun tempatnya dan membawa syarat-syarat yang dia tentukan, lalu iblis itu seolah-olah bisa memberi kekayaan, memberi kesembuhan. Tetapi ingat, iblis tetap iblis, iblis tidak bisa membawa manusia ke surga. Nah, beda dengan Yesus dan rasul-rasul Yesus seperti Paulus. Ketika Paulus mendoakan orang sakit itu sembuh dalam nama Yesus. Dan membuat orang itu menjadi percaya kepada Yesus, dan oleh Yesuslah orang itu bisa ke surga. Jadi perbedaannya, ya, iblis juga punya kuasa, tetapi tidak membawa orang ke surga. Dia hanya menyamar sebagai malaikat terang untuk menipu. Tapi rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus, pengikut Yesus sampai sekarang ini, menyembuhkan, berdoa, menyembuhkan, itu membuat orang sembuh. Dan ketika orang menjadi percaya, itu membuat orang ke surga. Itu, ya, untuk jawaban iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, ya, karena sudah mengakui nama Yesus, ya. Kemudian Matius 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Oke, ada banyak orang mengaku pengikut Yesus, ada banyak orang mengaku pendeta, ada banyak orang mengaku penginjil, tetapi lihat kelakuannya. Buahnya itu adalah kelakuannya. Apakah kelakuannya benar-benar baik, atau hanya menipu, atau hanya mencari uang, atau hanya memuaskan hawa nafsunya? Ketika menjadi terkenal, ketika menjadi besar, apakah dia cinta uang? Apakah memuaskan hawa nafsunya dengan wanita-wanita, atau hal-hal lainnya dengan kekayaan, dengan mamon? Kelakuannya benar enggak nih ngurus orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan Tuhan? Jadi buahnya kelihatan. Apakah ketika diskusi penuh dengan sumpah serapah, atau ketika diskusi dia betul-betul menunjukkan hal yang baik, itu berbicara buah. Apakah ketika dia punya banyak uang, apakah dia bisa memberi orang, menolong orang miskin? Ya, misal seperti saya, bukan karena memuji diri, tidak. Saya ada orang sakit, saya datang, saya doakan, bahkan uang dari dompet saya keluarkan, saya kasih. Itu izin, berbicara Pak, buah. Izin dulu Pak, izin dulu Pak. Ada dua lagi. Bagaimana? Oke, silakan dulu. Sudah 10 menit lebih Pak Pendeta, kan narasi. Ya tidak terasa, ya. Iya, sudah lebih. Bapak. Saya izin tanggapi dulu. Baik, silakan. Jadi Pak Pendeta, Yesus kutipkan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya? Coba Pak Pendeta baca deh di dalam Matius 7:22. Nah, ini loh yang dimaksud Yesus buahnya. Tapi dari Matius 7:21 aja dibaca. Itu kan rentetan itu. Matius 7:20, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Matius 7:21, bukan setiap orang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan melakukan kehendak Bapa di surga. Ini kata Yesus nih, ya. Nah, itu akan timbul pertanyaan. Memang ada kehendak Bapa menuhankan Yesus nih sampai orang Kristen masuk surga. Nah kan? Sementara yang kami pelajari sebagai seorang akademisi, di dalam Bible itu tidak ada satupun Bapak mengajarkan untuk beribadah, untuk menyembah, untuk menuhankan kepada anak manusia yang lahir dari kandungan perawan suci. Enggak pernah Bapak memerintahkan di dalam Bible satu dalil pun, sembah Yesus, tuhankan Yesus, dia itu Tuhan. Enggak pernah. Ini kehendak Bapak di surga. Malah kehendak Bapa di surga adalah supaya Bapa itu dikenal sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, kata Yesus di dalam Yohanes 17:3. Pertanyaan kedua Pak Pendeta, kalau bicara buah, ini kan kita dapat Pak Pendeta di dalam Matius 7:22, kan Yesus menjelaskan buahnya itu dia panggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Coba tengok di gereja-gereja, dalam nama Yesus keluar kau setan, sembuh, sembuh. Ya Paman. Nah, ini yang dimaksud Yesus Pak Pendeta. Buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Makanya Yesus bilang Pak Pendeta di dalam Matius 7:23,
maka aku akan berterus terang kepada mereka yang buahnya tadi ini, dari buahnya kita kenal mereka ini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata Yesus, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, pertanyaan yang kedua, yang melakukan buah-buah itu siapa sih Pak Pendeta? Apakah Muslim, Hindu, Buddha, ateis, Konghucu? Apakah agama-agama ini pernah melakukan yang dilakukan di dalam Matius 7:22? Nggak ada. Nah, saya sekalian dakwah Pak Pendeta ya. Saya ingin izin ya, bacakan satu dalil di dalam Al-Quran Nur Karim, Al-Quran saya. Teman-teman, untuk kawan-kawan Muslim di bawah di gomal saya ya. Jadi teman-teman, makanya di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah teman-teman di dalam Al-Quran, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sama seperti yang dikatakan Yesus. Hanyalah kau, aku tidak pernah mengenal kau. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan, teman-teman? Kenapa? Karena mereka menyekutukan Tuhan. Mengatakan Tuhan itu punya 3 pribadi, 1 hakikat. Tuhan itu manusia, lahir. Nah, ini yang dikatakan pembuat kejahatan oleh Yesus dan yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Nur Karim. Seperti itu, Pak Pendeta. Kebetulan Pak Pendeta narasumber sudah mau masuk sedikit lagi. Pak Pendeta santai-santai aja, minum kopi, minum air sambil menjelaskan pelan-pelan. Saya menyimak, saya mendengarkan Pak Pendeta. Lanjut, silakan Pak Pendeta. Supaya tidak terlalu ini, pelan-pelan aja Pak Pendeta menjelaskan sambil menunggu narasumber. Silakan. Haleluya. Oke, Pandi Ahmad, silakan Anda bernarasi, tapi saya tetap akan menjawab secara alkitabiah ya. Kalau berbicara buah baik ada, buah buruk ada. Tetapi kemudian ada juga orang berbuah baik, tapi motivasi hatinya buruk, niatnya buruk. Karena begini, seseorang yang diberikan oleh Tuhan karunia Roh Kudus untuk melayani, misalnya dia diberi karunia kuasa mengusir setan, misalnya dia diberi karunia untuk kesembuhan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia berbuat dosa, sekalipun dia cinta uang, sekalipun dia diam-diam mabuk, dugem dan lain sebagainya, sekalipun dia menipu orang, karunia itu tetap bekerja dalam hidupnya. Jadi, ya, yang kita lihat dari buah itu bukan hanya sekedar buah yang seperti yang Anda lihat mengusir setan, menyembuh. Tapi adakah kerendahan hati? Buah-buah roh itu apakah dia rendah hati? Apakah dia setia? Apakah dia menguasai diri? Galatia 5 ayat 12. Kita buka dulu kitab Galatia 5 ayat 12. Buah seperti inilah yang dicari Tuhan. Ya. Sebentar, saya buka. Galatia 5 ayat 2, bukan ayat 12, ayat 22. Ya, sampai 23. Tetapi buah dari Roh Kudus yang ada dalam hidup seseorang itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu ada enggak? Ya. Ada enggak? Ya. Matius 7 ayat 21, 22, 23, orang-orang itu memang diberi kuasa oleh Tuhan, diurapi, ya. Lalu mereka menggunakan nama Yesus sesuai Filipi 2 ayat 10. Kita buka lagi Filipi 2 ayat 10, ya. Filipi 2, saya buka kitab Filipi 2, ya. Ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian, ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Perhatikan, saya ulangi dari ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara perhatikan. Jadi mereka memakai nama Yesus. Wes, oke.
Karena Yesus itu telah memberikan karunia-Nya, oke, pakai. Tapi ketika nanti di hari terakhir itu akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Ini mana yang buah rohnya yang baik? Ini mana yang tidak baik? Ya, buah dari kehidupannya. Ya, apakah dia pelayanan memberitakan nama Yesus, menginjil hanya untuk cari uang, hanya untuk cari popularitas, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, atau benar-benar karena ingin semua orang diselamatkan? Ya, itu dinilai. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus menghakimi, mereka kaget. Loh, kami kan sudah bernubuat demi namamu, kami sudah ngusir setan demi namamu. Tapi Yesus katakan, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti mereka bukan pembuat kebaikan. Ya, yang hanya melakukan kehendak Bapakku yang diselamatkan. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu satu, ya, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka ayatnya, ya. Kita buka ayatnya. Perhatikan, saya buka santai saja, ya. Ya. Inilah, ya, anakku, ya, perhatikan, saya buka ayatnya, ya. Saya buka ayatnya. Oke. Segera muncul, ya. Perhatikan. Ada 2 kali Bapa itu berbicara tentang Yesus. Satu, Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Bapa itu berkenan memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus di surga dan di bumi. Bapa itu berkenan Yesus ini menghakimi. Bapa itu berkenan memberitahukan kepada manusia melalui malaikat-malaikat dan nabi-nabi terdahulu bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Bahkan malaikat di dalam di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa dia? Yesus. Dan kemudian ya, apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, perhatikan Lukas 9 ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, ya, dari langit, ya, yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya apa? Ketika, ya, Yesus ini mengajar, coba didengar, ya, perhatikan apa yang diajarkan, perhatikan apa perintahnya. Itu Bapak yang menyuruh, ya, Allah Bapak yang menyuruh. Perhatikan, ya, karena kepadanya aku telah memilih dia, aku telah berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah, oleh sebab itu, ketika malaikat mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, Bapa di surga tidak membantah, ya. Bahkan dia berkata, kepadanya aku berkenan. Dan kemudian perhatikan ini ayat, ya, ya. Ya. Sebentar, saya cari ayatnya, ya. Siapa Yesus ini, ya? Karena kami menuhankannya itu siapa dia? Ya, ini perhatikan Pandi Ahmad, ya. Nah, ini yang Anda tanyakan tadi, ya. Perhatikan. Yesus ini adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, ya, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Artinya dia duduk di sebelah kanan Bapa. Di dunia, dialah gambar wujud Allah. Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun, Allah Bapa. Tetapi Allah yang menjadi manusia yang disebut anak Allah, yaitu Yesus, dia bisa dilihat. Dan dia adalah gambar wujud Allah, ya. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus berkata dalam pertanyaan Pandi Ahmad tadi, Yohanes 17 ayat 3, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Karena begini, Yohanes 17 ayat 3 itu latar belakangnya adalah di sekeliling bangsa Israel itu mereka juga punya Allah, ya. Mereka punya Allahnya masing-masing. Bangsa-bangsa, baik orang Filistin, baik orang ya, orang Amori, orang Girgasi, itu semua punya Allahnya sendiri, ya. Orang Babel itu punya Allahnya sendiri. Nah, maka Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu, dia berdoanya begini, ya. Supaya mereka, murid-muridnya itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, ya.
Alkitab kalau berbicara Allah itu berbicara pribadinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Ya, Allah itu Esa, Allah itu satu-satunya ya. Tetapi dia pribadinya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Bapa itu dia tidak terlihat, dia tetap di surga. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Roh Kudus itu Allah ada dalam roh ya, dalam rupa roh ya. Nah, kemudian Pak Pendeta sudah 10 menit lebih lagi. Saya kasih kesempatan Pak Pendeta. Oke. Ya, sudah saya hitung waktunya sudah lebih 10 menit. Izinkan saya tanggapi lagi dikit Pak Pendeta. Nanti Pak Pendeta lagi. Boleh. Nah, karena supaya jangan terlalu lama narasinya, kita tanggapi lagi. Biar enak, biar teman-teman. Kasih musik dulu. Kalau bisa pertanyaannya jangan banyak-banyak supaya saya tidak terburu-buru menjawab dan kebanyakan waktu. Ya, 2 aja lah aku bertanya ya Pak Pendeta ya. Pertama tadi Pak Pendeta itu saya rasa belum menjawab poin pertanyaan saya, belum menyentuh. Coba. Poin yang Anda maksud yang mana? Yang di Matius 7:21, di Matius 7:21 Pak Pendeta. Itu kan Matius 7:21. Oke. Terus yang kedua? Sebentar. Itu kan saya narasikan dulu Pak Pendeta ya. Jadi di situ orang itu tidak masuk surga kalau tidak mengikuti kehendak Bapa di surga, Pak Pendeta. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, ada nggak satu aja kehendak Bapa di surga untuk menuhankan anak Bunda Maria yang lahir dari kandungan perawan Bunda Maria, yaitu Yesus Kristus? Baik. Nih satu aja. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ada kehendak Bapa di surga untuk menuhankan anak manusia ini, yaitu Yesus Kristus? Nah, pertanyaan kedua Pak Pendeta, tolong dicatat lagi Pak Pendeta ya. Akhirnya lupa yang saya mau tanyakan tadi. Terlalu kelamaan Pak Pendeta tadi narasi. Oke, pertanyaan kedua saya Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta ini terlalu lompat jauh? Yesus kan berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Matius 7:20 ini Pak Pendeta. Itu kan sambungannya ada di 21 dan 22. Saya bertanya ini kan sesuai dengan deretan ayat. Nah, deretannya Matius 7:20 itu 20, 21, 22, 23 itu deret semua. 22. Ya, 21, 22. Yang pertama di dalam 21-nya kehendak Bapa di surga untuk menuhankan Yesus, untuk menyembah Yesus. Pertanyaan kedua, kan buahnya di situ Pak Pendeta. Memang ada agama lain selain Kristen yang menuhankan Yesus, memanggil Yesus Tuhan, membuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kan nggak ada. Hanya Kristen lah yang melakukan semua itu. Jadi nggak mungkin orang Islam, Hindu, Buddha, ateis, Konghucu itu diusir sama Yesus di Matius 7:23. Karena yang melakukan itu hanya teman-teman Kristen. Pertanyaan saya Pak Pendeta. Pertanyaan saya disimak oleh Pak Pendeta ya. Sudah. Ini 2 cukup ya. Iya, Yang kepanjangan. Iya, siap. Ini 2 aja. Kalau kepanjangan nanti Anda bilang saya tidak menjawab, padahal sudah saya jawab berulang-ulang. Jadi silakan. Saya sudah jawab berulang-ulang ya. Karena itu bagi saya sangat mudah menjawabnya, Pandai Ahmad. Silakan Pak Pendeta. Satu lagi nih kesukaan saya nih. luar biasa. Ya, Pandai Ahmad, bagi saya menjawab pertanyaan Anda itu sangat mudah. Ya, sangat mudah. Tetapi Anda belum tentu dapat menerimanya dengan mudah. Ya, itu beda, itu perkara yang lain. Ya. Jadi ketika saya menjawab dengan benar, Anda masih berkata saya tidak menjawab, padahal sudah saya jawab. Tapi baiklah, saya akan ulangi dengan secara detail dan pelan-pelan. Ya, adakah Bapak menyuruh menyembah Yesus? Adakah Bapak menyuruh menuhankan Yesus? Baik, 2 ayat. Saya kasih jawaban. Ada. Bapak ada memerintah. Tapi Anda jangan salah paham, ya. Jangan salah paham ketika saya menjelaskan. Bahkan 3 ayat saya tampilkan untuk Anda. Baik, yang pertama, perhatikan dengan baik ya. Apakah Allah Bapa ada menyuruh menuhankan Yesus? Apakah ada Bapa menyuruh menyembah Yesus? Baik. Saya jawab dulu dengan apa itu namanya? Lukas 9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi ajaran Yesus harus didengar. Di dalam Yohanes 13,
pasal 13 ayat 13 dan 14, ketika murid-murid memanggil Yesus Tuhan, dia berkata, perkataanmu itu benar. Ya. Kemudian dari Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir. Ya, ini Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, dan Nabi Yesaya menulisnya di dalam kitab Yesaya, ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab itu Yesus juga disebut Allah. Oke. Yang berikut, ya, ayat berikut dari Lukas pasal 2 ayat 11, malaikat berbicara. Ini bukan manusia yang berbicara, ya. Ini malaikat yang diperintahkan oleh Allah Bapa, malaikat dari surga itu berbicara kepada orang-orang yang menyaksikan, ya, kelahiran Yesus. Maka ayat 10 dari Lukas 2 ayat 10-11 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, kegembiraan besar, sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Malaikat pun berkata, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus, juru selamat, Mesias, yaitu Tuhan di kota Daud. Yang kita tahu diberi nama Yesus. Selesai bagian pertama, saya jawab yang kedua, Matius 7, 20, 21 ayat 22. Oke. Supaya tuntas, ya. Matius 7, 21, 22. Baik. Judulnya Jalan yang Benar. Saya dari ayat 20, dari ayat 20. Jadi dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Oke. Ayat ini, Fandi Ahmad, ayat ini ditujukan kepada pengikut Yesus, kepada orang Kristen, kepada orang yang memiliki karunia-karunia Roh Kudus untuk melayani, bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat. Ya. Ini diberi kepada orang Kristen, bukan untuk non-Kristen. Perhatikan, kalau non-Kristen itu, maaf, non-Kristen itu jatahnya nggak ada ke dalam surga menurut Alkitab. Itu udah di luar. Tapi ini orang yang tadinya masuk di dalam surga jatahnya, tapi karena buahnya tidak baik, maka mereka ini akan terpental, ditolak, ya. Perhatikan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Meskipun Yesus sudah menebus kami dari dosa, tapi perbuatan kami tetap dinilai. Perhatikan, ya. Tapi kalau di luar Kristus itu tidak ada dinilai, tidak dinilai oleh Tuhan Yesus karena itu di luar, ya, itu di luar. Ini yang masuk ke surga ini, ya, itu dinilai. Yang sudah ada di dalam dinilai. Kalau kelakuan tidak baik, buahnya tidak baik, dilempar keluar. Maka Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu supaya percaya kepada Yesus. Ya, kehendak Bapa itu supaya orang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan supaya mentaati, ya, percayalah kepada Allah dan juga percayalah kepadaku, katanya. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, ya, baca. Demi namamu, ini adalah pelayan Tuhan Yesus, dan mengusir setan demi namamu, ini adalah orang percaya yang diberi kuasa, yaitu orang Kristen semua ini, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Iya, ini orang Kristen juga yang diberi kuasa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dari buahnya tidak baik. Oke, selesai. Ya, selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendeta, ini